Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Arbitrum, teman-teman. Jadi Arbitrum ini adalah sebuah proyek kripto yang merupakan jaringan layer 2 dari Ethereum, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah solusi. Kita tahu bahwa jaringan Ethereum itu sangat lambat dan biayanya sangat besar untuk transaksinya, dan disinilah lahir Arbitrum untuk menyelesaikan persoalan tersebut, teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang Arbitrum, sebuah proyek layer 2 dari blockchain Ethereum, teman-teman. Nah, kita lihat untuk hari ini pergerakan harga dari Arbitrum, teman-teman. Ini Arbitrum menempati peringkat ke-46 di CoinMarketCap, kemudian harganya hari ini mengalami kenaikan sebesar 4,32% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 0,3389 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ini ada di angka 1,68 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami koreksi sebesar 50,48%. Ini kita lihat untuk volume 24 jamnya ada di angka 321,8 juta US dollar, teman-teman. Kemudian total supply-nya 10 miliar Arbitrum, dan untuk sirkulasi supply yang beredar ada di angka 3,96 miliar Arbitrum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga all time high-nya, jadi sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Januari 2024, ini Arbitrum sempat menembus harga 2,4 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari harga all time high ini Arbitrum berarti sedang koreksi atau sedang diskon minus 85,74%, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Arbitrum hari ini mengalami kenaikan harga, teman-teman? Nah, ini kita rubah dulu ke bahasa Indonesia, kemudian nanti kita akan lihat, kita minta bantuan dari artificial intelligence dari CoinMarketCap untuk melihat ada berita fundamental apa sehingga harga dari Arbitrum ini mengalami kenaikan sebesar sekitar 4,6%, teman-teman. Jadi kalau secara rupiah, Arbitrum hari ini diperdagangkan di angka 5.500 rupiah. Kemudian di masa lalu ini pernah menembus harga 38.923 rupiah, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini mengapa harga Arbitrum mengalami kenaikan. Kita klik di sini. Nah, ini ada, kita lihat analisa dari artificial intelligence di sebelah kanan. Teman-teman perhatikan, kita akan lihat fundamental apa yang menyebabkan harga dari Arbitrum mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Ini kita lihat mengapa Arbitrum hari ini mengalami kenaikan. Jadi Arbitrum naik sekitar 4,9% dalam 24 jam terakhir karena adanya integrasi teknologi layer 2-nya oleh Robinhood untuk perdagangan saham tokenisasi, teman-teman. Jadi ada kemitraan dengan Robinhood dan adanya peluncuran proyek blockchain baru. Jadi kemitraan Robinhood untuk perdagangan saham yang ditokenisasi di Uni Eropa ini menggunakan jaringan blockchain Arbitrum, teman-teman. Kemudian juga adanya akumulasi oleh para whale dan penurunan pasokan Arbitrum di bursa. Jadi sekitar 362.000 Arbitrum itu keluar dari market, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, pemicu utamanya ini adalah integrasi layer 2 antara developer Arbitrum dengan Robinhood. Jadi peluncuran saham tokenisasi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Robinhood ini mengumumkan perdagangan saham dan ETF Amerika Serikat tanpa komisi untuk para penggunanya di Uni Eropa melalui jaringan Arbitrum mulai tanggal
1 Juli 2025 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa pengembangan blockchain khusus jadi Robinhood Chain yang dibangun menggunakan teknologi Arbitrum ini bertujuan menjembatani keuangan tradisional dengan keuangan terdesentralisasi sehingga meningkatkan kegunaan Arbitrum teman-teman. Kemudian di sini kita lihat juga ada aktivitas on-chain teman-teman. Jadi jumlah alamat aktif harian naik sekitar 25% menjadi 418.000 dan total value lock tetap stabil di angka 2,5 miliar US dollar teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Arbitrum dengan adanya informasi positif ini? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token Arbitrum, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini untuk Arbitrum, walaupun terjadi golden cross pada tanggal 1 Mei 2025, tetapi trennya di time frame bulan masih tren penurunan teman-teman. Jadi kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 maupun EMA 21. Kemudian kita cek di time frame weekly juga secara indikator stokastik sudah terjadi golden cross teman-teman pada tanggal kurang lebih 16 Juni, tetapi kalau kita lihat di harga, pergerakan harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly teman-teman, sehingga tren bulan dan tren yang ada di time frame bulan dan di time frame mingguan ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Kemudian kita cek lagi di time frame hari. Nah untuk time frame hari teman-teman, ini memang kalau kita lihat harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi saya secara pribadi tidak menyarankan untuk kita melakukan pembelian. Kenapa? Karena kita lihat di sini untuk indikator stokastik ini pada tanggal 26 Juni ini mengalami dead cross sehingga trennya masih tren penurunan walaupun harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi tren yang ada di time frame hari ini masih berlawanan dengan tren yang ada di time frame minggu teman-teman. Jadi jangan sampai kita melawan tren yang ada di time frame besar teman-teman. Jadi kalau misalkan di time frame bulan kita lihat ini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, kemudian di time frame mingguan juga sama, harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Dan walaupun di time frame hari harganya berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian karena masih berlawanan dengan tren yang ada di time frame bulan dan di time frame minggu teman-teman. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian Arbitrum, sebaiknya uangnya disimpan dulu, tahan dulu sebelum kita melihat teknikal yang lebih bagus di time frame bulan dan time frame minggu teman-teman. Oke teman-teman, sebaiknya uangnya disimpan dulu, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati, walaupun berita fundamentalnya bagus, tetapi kita tetap harus mengkombinasikan dengan teknikal yang ada di time frame bulan, time frame weekly, dan di time frame hari teman-teman. Jadi kalau untuk Arbitrum hari ini saran saya uangnya sebaiknya kita simpan dulu dalam bentuk stable coin. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, tetap hati-hati. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.